Baik, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Esther Novela Dwi, NIM 2020-716. Saya akan menjelaskan juga memaparkan mengenai peta konsep dari anemia defisiensi besi. Disusun sebagai salah satu tugas dari modul hemato-onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Baik, tanpa berlama-lama, ini untuk next slide. Untuk outline yang akan dibahas dalam video ini, terkait mekanisme pembentukan eritrosit, etiologi dan patofisiologi dari anemia defisit besi, pemeriksaan penunjang dan penegakan diagnosis, diagnosis banding dan komplikasi, serta tata laksana. Ini akan dimuat dalam satu bagian yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang terakhir, menentukan prognosis dari anemia defisiensi besi. Nah, untuk mind mapping dari ADB ini, mulai dari anemia defisiensi besi, ini merupakan salah satu masalah yang besar di Indonesia. Hampir semua masyarakat di Indonesia, hampir mayoritasnya itu mengalami anemia defisiensi besi, karena beberapa faktor yang akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu membahas mengenai pembentukan eritrosit. Kita langsung saja melihat. Nah, pembentukan eritrosit atau pembentukan sel-sel darah secara umum itu disebut sebagai hematopoiesis. Ini adalah proses pembentukan sel-sel darah, baik eritrosit, limfosit, dan trombosit. Ini tempat terjadinya ada dari janin, bayi, dan orang dewasa. Teman-teman bisa lihat tempat-tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah. Nah, next. Kita akan melihat mengenai bagan. Nah, ini adalah bagan pembentukan sel-sel darah. Sini saya akan memberikan. Nah, untuk pembentukan sel-sel darah itu terbentuk dari sel asalnya atau sel mula-mulanya itu sel punca atau biasa disebut sebagai sel stem cell hematopoietik. Nah, stem cell ini terbagi dua, ada yang sel punca mieloid dan yang limfoid. Yang mieloid terbagi tiga, akan menjadi eritrosit, atau sel darah yang matur, sel darah merah yang matur, trombosit atau keping darah, dan menjadi sel-sel granuler atau leukosit granuler. Ini ada eosinofil, basofil, neutrofil sebagai pertahanan pertama, dan monosit. Kemudian untuk limfoidnya terbagi tiga, ada sel limfosit T, ada sel limfosit B yang nantinya akan menjadi sel plasma, kemudian sebagai antibodi. Kemudian ada sel naturally killer atau sel NK. Ini tidak bergranuler, jadi disebut sebagai leukosit agranuler. Untuk yang monosit, dia akan berdiferensiasi menjadi sel makrofag. Kemudian dari sel mieloid tadi juga ada namanya sel mast yang berperan penting pada proses alergi atau hipersensitivitas. Next slide. Kembali pada bagan. Nah, selanjutnya setelah mekanisme pembentukan eritrosit, kita akan membahas mengenai etiologi dan patofisiologi. Ini adalah patofisiologi dari terjadinya anemia defisiensi besi. Terdapat 4 yang berperan penting, yaitu peningkatan kehilangan besi atau kehilangan besi yang sangat banyak atau meningkat, kemudian penurunan absorpsi dari besi, dan peningkatan penggunaan besi. Dan yang terakhir, penurunan intake besi. Jadi, ini kalau peningkatan iron loss, berarti kehilangan besi yang sangat banyak biasanya disebabkan karena perdarahan masif, atau donor darah yang sering terus-menerus, atau penyakit-penyakit seperti peptic ulcer, GI tract cancer, dan lain-lain. Kalau penurunan absorpsi berarti permasalahannya pada tempat reabsorpsi. Pada tempat absorpsi yaitu usus. Jadi bisa saja atrofi pilus, biasa seperti celiac disease, dan lain-lain. Kemudian untuk peningkatan yang berlebihan biasanya itu pada
ibu hamil karena fetus membutuhkan banyak besi. Dia biasanya pada ibu hamil diberikan suplementasi besi. Kemudian untuk orang yang vegetarian, mereka jarang mengonsumsi daging sehingga ini digolongkan sebagai iron intake yang kurang. Ini akan menyebabkan ironnya menurun, kemudian akan menyebabkan hemoglobin tidak cukup di dalam tubuh. Hal ini karena hemoglobin memerlukan besi untuk pembentukannya, sehingga kalau besi tidak ada, pembentukannya juga terhambat. Ini akan menyebabkan insufisiensi hemoglobin yang menyebabkan penurunan sintesis dari sel darah merah di dalam bone marrow, akan bermanifestasi anemia. Kemudian ini juga akan menyebabkan salah satu efek di sistem saraf pusat, yaitu pika. Ini biasanya orang-orang yang suka mengonsumsi es batu karena ada gangguan pada efek pada central nervous system. Kemudian ini akan menyebabkan penurunan dari serum ferritin, peningkatan TIBC, kemudian blue sclera, ada MCHC yang kurang, menyebabkan hipokromi, sehingga pada pemeriksaan eritrosit ditemukan eritrositnya itu kecil, mikrositik, dan warnanya pudar atau ya pudar. Kemudian penurunan hematokrit, kemudian ada pucat pada konjungtiva, ada fatigue, dan kemudian ada takikardi, dan gejala khasnya biasanya pada pemeriksaan fisik, koilonychia, spondyl, dan angular stomatitis. Next. Selanjutnya kita bahas mengenai penegakan diagnosis. Ini dimulai dari anamnesis, bisa ditanyakan mengenai identitas pasien dan riwayat penyakit, kemudian pemeriksaan fisik, bisa ditemukan gejala-gejala ini pada orang dengan anemia defisiensi besi, kemudian bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan hematologi dan tes biokimia. Pemeriksaan lab biasanya temukan ini bisa dilihat pada orang dengan anemia defisiensi besi, biasanya terjadi penurunan hemoglobin, penurunan dari MCV, dari CHR dan retikulositnya, serta terjadi peningkatan RDW, mohon maaf. Next, untuk orang dengan anemia defisiensi besi juga biasanya terjadi penurunan kadar serum ferritin, serum besi, dan peningkatan TIBC. Ini nanti akan saya jelaskan di akhir. Dan next saja, pemeriksaan selanjutnya ada hapusan darah tepi. Biasanya temukan adanya sel pensil. Kita kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagnosa banding. Nah, diagnosa banding dari penyakit, dari anemia, itu karena dia hipokromik mikrositik, maka kita akan membahas tentang yang tiga ini, besi, hem, dan globin. Biasanya penyakit yang ada di sini. Oke, next. Next. Ini adalah tabel perbedaan dari penyakit jenis-jenis anemia yang tadi di sebelah. Biasanya yang khasnya yaitu terjadi penurunan dari MCHC, MCV, kemudian yang paling khasnya pada anemia defisit besi dan penyakit kronis yaitu TIBC, dan ini juga khas, dan ferritin serum. Kenapa pada ini bisa sama atau bisa dibedakan dari ferritin serum dan pemeriksaan TIBC dan transferin? Kita nonton video ini untuk melihat apa yang menjadi perbedaan. Kenapa bisa di anemia defisit besi TIBC-nya meningkat sedangkan anemia kronik dia menurun. Nah, ini adalah video penjelasan singkat. Nah, kita gambarkan ini yang berwarna kuning adalah transferin atau sebagai transporter yang akan membawa besi untuk disimpan pada tempat penyimpanan, yaitu ferritin yang berwarna pink. Ketika terjadi defisiensi besi, maka besi yang masuk dalam serum atau darah akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan TIBC atau transferin ini akan meningkat untuk mencari besi-besi di sekitar untuk mengikat.
tapi karena tidak ada yang diikat, tidak ada yang diantarkan ke ferritin atau tempat penyimpanan, maka tempat penyimpanan ferritinnya menurun. Makanya di sini kadar ferritinnya menurun, TIBC-nya meningkat, serum besinya juga menurun. Selanjutnya, apabila keadaan penyakit kronis, maka perlu diketahui bahwa pada penyakit kronis itu ada patogen. Jadi, patogen membutuhkan besi untuk perkembangannya. Makanya biasanya kadar zat besi itu tetap ada, namun dia tidak dikeluarkan atau diminimalisir pengeluarannya untuk agar tidak digunakan oleh patogen atau mikroba, misalnya Mycobacterium tuberculosis. Nah, ketika hal itu terjadi, penghambatan itu dibantarai oleh hepsidin. Jadi, hepsidin akan menghambat pengeluaran besi dari dalam tempat penyimpanan, yaitu ferritin. Diibaratkan ketika ada wabah, maka akan dilakukan lockdown. Ini akan dijalankan oleh hepsidin, sehingga TIBC akan menurun. Karena di dalam ferritin semuanya sudah cukup, jadi tidak ada besi yang mau diantar. Maka kadar TIBC juga akan sedikit. Nah, untuk membedakan talasemia dan anemia defisiensi besi, mohon maaf, selanjutnya ini adalah tabel untuk membedakan antara anemia defisit besi, penyakit kronis, sideroblastik, keracunan timbal, dan talasemia. Next. Kita lanjut untuk komplikasi. Sini komplikasinya ada menyebabkan gangguan kapasitas kerja pada neuromuskular, gangguan mental dan kecerdasan, gangguan jantung dan paru, gangguan ketahanan, sehingga dia mudah terinfeksi penyakit, bisa depresi, dan bisa menyebabkan kematian. Kita lanjut. Tata laksana. Kita lanjut pada tata laksana. Terdapat 3 terapi, yaitu terapi kausal, terapi pemberian preparat besi, dan terapi besi parenteral, dan juga transfusi. Untuk terapi kausal, pasien didiagnosis biasanya mengalami misalnya penyebabnya karena cacingan. Jadi selain intake yang kurang, dia juga terinfeksi penyakit yang mengganggu penyerapannya, sehingga terjadi malabsorpsi. Nah, ini biasanya sebabkan karena cacingan. Jadi biasanya diberikan albendazole dengan dosis 3 kali 400 mg selama 3 hari. Pemberian preparat besi. Jadi selanjutnya untuk preparat besi diberikan sferosulfat per oral 3 kali 200 mg ditambah dengan vitamin C 3 kali 100 mg. Kemudian diberikan transfusi untuk pasien yang mengalami perdarahan aktif sehingga kehilangan banyak darah dengan tingkat HB kurang dari 7. Next. Konsumsi makanan yang mengandung tinggi zat besi seperti sayuran hijau, daging merah tanpa lemak, mengonsumsi vitamin C, buah, jeruk, serta membatasi mengonsumsi teh dan kopi untuk mengurangi kadar kafein dan tanin yang dapat menghambat absorpsi dari nutrit besi. Next. Yang terakhir yaitu prognosis. Untuk prognosis dari anemia defisiensi besi ini, apabila penyebabnya karena intake yang kurang, maka memiliki prognosis yang baik. Jadi biasanya pasien akan prognosisnya lebih ke arah bonam. Nah, ini adalah mind mapping secara keseluruhan. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Terima kasih dan selamat malam.